Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada di bulan baru, ya, awal bulan Oktober ini kita mau bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Bagi kita yang sudah ada pagi hari ini, kita ambil waktu beberapa saat untuk kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda duduk saja di tempat masing-masing. Kita akan memberi hati kita, memberi seluruh hidup kita pagi hari ini untuk kita datang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau nyanyikan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hanya bagi Dia, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Inilah pujian kami untuk Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Angkat suaramu, angkat hatimu untuk menyembah Dia. Rasakan dan nikmati hadirat Tuhan melawat kita pagi ini. Haleluya. Kita mau masuk di hadirat-Nya, menikmati kemuliaan-Nya, menikmati sukacita. Haleluya. Amin, 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 amin Tuhan.
Kami tahu Engkau ada di sini. Kami mau merasakan indahnya dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Oh, haleluya. Sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Dia. Katakan haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami beri pujian kami, penyembahan kami kepadamu saat ini Tuhan. Menyenangkan-Mu itu menjadi kerinduan kami. Haleluya. Amin. Lagi. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kita yang ada di bawah, Bapak Ibu yang ada di balkon, mari kita satukan hati untuk menyembah Dia. Kita ada di tempat ini untuk menyenangkannya. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita bersaat teduh sejenak Bapak Ibu. Buka hatimu pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Beri kesempatan bagi Dia untuk bekerja di dalam hidup kita, melawat dan menjamah kita pagi hari ini. Saya yakin kita punya satu hati untuk menyembah Dia pagi hari ini. Tidak ada kerinduan lain selain kita datang menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Sikriya lama-lama ya lama haleluya, haleluya. Engkau ada di sini Tuhan, Engkau ada di sini Roh Kudus. Ya ralamas, ya ralamas. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada tempat yang lebih indah di dunia ini selain ada di hadapan hadirat-Mu. Selain kami menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Lawati kami, jamah kami masing-masing pribadi yang ada Tuhan. Lembutkan hati kita, sebab Dia mau berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi mari kita bawa pujian pagi hari ini kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya.
Katakan sekali lagi, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang rindu mengangkat tangan, memberi penyembahan kepada Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus saya undang ke depan Bapak Henry Gunawan akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala pertolonganmu, kemurahanmu sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam beristirahat Tuhan. Kau sudah memberkati kami ya Tuhan pada pagi ini. Kau tolong ya Tuhan kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau persiapkan hati kami ya Tuhan. Kau menolong kami Tuhan. Amen. Kau memberikan urapan-Mu Tuhan dalam Amen. kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Haleluya. ada di tempat ini Tuhan. Amin. Hadirat-Mu boleh melawat kami ya Tuhan. Amen. Sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Amen. Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau juga tilik ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Baik singer, song leader maupun pemain Amen. musik. Amen. Juga para penyambut jemaat Tuhan, Kau mau pakai mereka semua Tuhan. Engkau mau mengurapi Tuhan pelayanan mereka Tuhan. Sehingga pelayanan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan melayani kami dengan sabda firman-Mu. Engkau mau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kuasa-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada Engkau. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan persekutuan kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya. Kami akan mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga pagi hari ini kita datang di tempat ini mau bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak keadaan yang terjadi
yang menakutkan kita, tetapi kita bersyukur Tuhan selalu punya rancangan yang indah bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu selalu terjadi bagi kita, bagi kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Amin. Segala yang ku perlu, benar Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kepada Dia. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Inilah kerinduan kami pagi hari ini. Kami rindu menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Amin. Sebab kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu untuk menyatakan rasa syukur yang berlimpah atas segala kasih berkat Tuhan bagi kita. Haleluya. Banyak yang telah Kau perbuat. Haleluya. Di dalam hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Haleluya, haleluya. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari saya jemput kembali, kita bangkit berdiri. Ungkapkan rasa syukur-Mu melalui pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, buat kasih haleluya hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku tak gentar.
Haleluya. Benar Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Haleluya, amin. Hanya Kau ku percaya. Katakan, Kaulah Yesus, Tuhan yang layak dipercaya. Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur sekali lagi, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang baik bagi kita. Haleluya. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Amin. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Na 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 na. Haleluya. Amin. Na 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 na. Haleluya. Aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu. Haleluya. Bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya
kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah. Amin, haleluya. Dia baik, mari kita bersyukur. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukur, bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Lagi kasih setianya, bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, haleluya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, haleluya. Na 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 na. La la na na na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kalau kita ada dipelihara oleh Tuhan, bahkan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, kita tidak dapat membalasnya selain ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ku tahu Dia penolongku. Siapa penolong kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus penolongku. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Dia sudah menebus kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, hidup. Ku tahu Yesus penolongku. Haleluya. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Ya, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Ya, ku yakin. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Sekali lagi, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Amin. Dia penebusku. Dia hiduplah, hidup. Amin. Dia hidup, hidup, hidup. Haleluya. Karena Dia kita ada, karena Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak dan kita bernafas. Karena kita ini adalah buatan tangannya. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku.
Mari Bapak Ibu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk mendengar firman-Mu. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Haleluya. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Dari awal saatku lemah, Kau angkat hidupku. Haleluya, amin. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Haleluya. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar. Bapak Ibu, kita akan mulai nyanyi lagi dari awal. Saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan khusus lagu ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kau penolongku yang setia. Kau penolongku Amin. yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia Di dalam hidupku aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bilang. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Nyanyikan pujian ini sambil kita menikmati makna dari lagu ini. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan, ini iman kami Tuhan, ini keyakinan kami, percaya sungguh kepada janji dan firman-Mu. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kita akan nyanyikan kornya sekali lagi di akhir pujian dengan kasih Kristus. Bapak Yohanes Lee akan pimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari yang baik ini. Meski dalam segala sesuatu yang masih dalam keterbatasan Tuhan, tapi kalau kami di tempat ini, di Kota Magelang ini Tuhan, kami masih boleh beribadah di
Tempat-Mu ini Tuhan, itu anugerah dan mujizat-Mu yang Amin, besar. amin, amin. Sementara di tempat-tempat lain mereka tidak dapat beribadah dengan leluasa. Haleluya. Kami menghargakan anugerah-Mu ini yang baik Tuhan. Amin. Karena kami rindu memuliakan nama-Mu, Haleluya. menikmati anugerah-Mu yang besar di dalam ibadah kami pada pagi hari yang baik ini Tuhan. Haleluya. Biarlah apa yang kami lakukan dengan serba terbatas ini boleh menjadi layak di hadapan Engkau Tuhan, sebagian pujian kami Tuhan. Karena hari lepas hari kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Amin. Sehingga kami masih boleh kuat, kami mampu Tuhan di dalam kehidupan kami, baik jasmani kami, terlebih rohani kami, untuk kami pertetapkan iman pengharapan kami, Amin. tetap setia apapun yang akan kami hadapi ya Haleluya. Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan hikmat marifat dari surga. Setiap patah kata firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat kami yang hadir pada pagi hari ini. Khususnya juga buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, Engkau akan berkati juga Tuhan melalui firman-Mu secara virtual Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terlebih nanti Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang menyempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Layakan, sucikan ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga apabila kami pulang, kami membawa sukacita, kekuatan baru, jawaban yang pasti Tuhan. Kami akan tetap kuat, menang Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi, kami mampu berjalan di dalam terang kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan dan memperoleh berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila di tempat ini ada Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, ataupun juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dapat berdiri bersama-sama, kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa, kami sungguh menyadari, kami sungguh bangga dapat mengingat bahwa Engkau pemelihara kehidupan kami. Di dalam segala hal, melewati masa-masa dalam kehidupan kami, segala musim dalam hidup kami, Engkau ada memelihara, memberikan kekuatan, menyertai. Dan karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada.
Dan hari ini kami menyerahkan setiap mereka dalam tangan-Mu. Bawalah mereka untuk lebih sungguh mengenal Engkau, lebih mengasihi-Mu, bertumbuh di dalam iman yang teguh kepada Engkau, supaya hidup mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup mereka dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan menjadi bagian dalam setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan bersuka cita bersama dengan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan renungan kita pada beberapa, seperti yang saya sudah katakan, pada beberapa waktu ini kita sedang belajar tentang perjalanan bangsa Israel, dan hari ini kita akan sampai ke persinggahan ke-6 di tepi laut Teberau. Ya, kita akan lihat di dalam Bilangan pasal 33. Ada catatan-catatan yang dapat kita pelajari bersama di dalam Bilangan pasal 33 ayat yang ke-10. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat Bilangan 33 ayat 10, ada hal-hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ke-10. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang satu pengalaman bahwa bangsa Israel ada dalam persinggahan-persinggahan mereka, dan mereka ada di Elim. Dan hari ini kita akan melihat persinggahan-persinggahan yang mereka datangi berikutnya. Ada persinggahan yang ke-6 yaitu tepi laut Teberau. Nah, Alkitab tidak memberi catatan yang cukup panjang kejadian apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu saya juga tidak akan membahas peristiwanya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat mungkin di peta bagaimana setelah dari Elim mereka ke tepi laut Teberau yang ada di tepi laut. Nah, karena tidak ada kejadian yang terjadi di sana, saya hanya ingin kita melihat apa makna, arti tempat itu, dan pelajaran apa yang kita bisa dapati dengan singkat, dan kita akan ke persinggahan berikutnya. Tepi laut Teberau. Teberau itu punya pengertian, artinya salah satunya adalah buluh. Buluh itu sebuah tanaman yang diameternya cukup panjang, tapi dia tidak terlalu kuat sehingga seringkali bisa mudah terombang-ambing, tergoyang-goyang. Itu adalah satu pelajaran yang dapat kita lihat, adalah gambaran ketidakstabilan atau kerapuhan. Dan pelajaran yang didapatkan, yang kita bisa ambil dari persinggahan di tepi laut Teberau adalah firman Allah mengajar kepada bangsa Israel bahwa Mesir itu bagaikan buluh yang terombang-ambing, yang rapuh, yang tidak terlalu kuat. Karena itu ada satu pesan yang diberikan kepada bangsa Israel untuk tidak bersandar kepada kekuatan Mesir. Karena Mesir itu bagaikan buluh yang tidak punya kekuatan. Yesaya 36 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Yesaya 36 ayat 6 ada satu catatan kepada bangsa Israel. Satu peringatan ya diberikan kepada mereka. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu peringatan yang penting bagi kita semua, bagi saya dan bagi kita. Jangan berharap kepada kuasa dalam dunia ini. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini seperti buluh, mudah berubah, mudah rapuh. Mesir gambaran dari dunia ini. Yesaya 35 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu silakan mundur sedikit ke Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 5, saya baca dengan cepat. Kalau kita berlindung kepada Mesir, justru hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Yesaya 30 ayat 1 sampai 5 dengan perikop demikian. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah.
yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, perhatikan, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Akibatnya adalah ayat 3, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan dan utusan-utusannya sampai ke Hanes, sekalian yang akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, berlindung pada Mesir justru dapat berakibat mendapat malu, tidak ada faedah, tidak ada pertolongan. Kita bekerja, kita hidup di dalam dunia ini benar, tapi jangan letakkan pengharapanmu kepada apa yang ada dalam dunia ini. Jangan letakkan kekuatan kita kepada kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini, pada kepandaianmu, kepada hartamu, pada kekuatanmu. Jangan berlindung kepada hal-hal dalam dunia ini. Kita tadi sudah nyanyi, perlindungan kita yang terutama hanya ada di dalam Tuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Karena itu Mazmur di 84 ayat 6 memberi kita catatan yang sangat jelas bahwa kekuatan yang dari Allah itulah yang perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mazmur 84 ayat yang ke-6 saya bacakan. Mazmur 84 ayat ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu, kebahagiaan hanya kita akan dapatkan kapan? Waktu cari kekuatan di dalam Tuhan. Karena itu hari-hari ini, hari-hari ke depan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri waktumu untuk mencari Tuhan, menyembah Dia. Karena kita belajar dalam perjalanan hidup kita bisa menghadapi banyak hal. Dan kekuatan kita terbatas. Kekuatan yang sesungguhnya, yang hidup, yang tidak terpatahkan, hanya kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi satu pesan kepada bangsa Israel. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Bilangan 33 ayat 11 mencatat bahwa setelah dari tepi laut Teberau, mereka sampai ke persinggahan ke-7, yaitu Padang Gurun Sin. Ya Bapak Ibu bisa lihat mereka maju sedikit dari peta yang sudah tergambarkan. Mereka ada di Padang Gurun Sin. Saya tidak bacakan bilangan 33, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Tapi ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa lihat dalam bilangan ini, dalam persinggahan yang ke-7 di Padang Gurun Sin. Mereka baru dari Elim, kemudian ada di tepi laut Teberau, meskipun tidak ada catatannya. Tapi kita masih ingat 2 minggu yang lalu di Elim ada 12 mata air. Di Elim ada 70 pohon kurma yang memberi kesegaran, yang memberi kekuatan. Tetapi ketika mereka berjalan, akhirnya mau tidak mau tiba kembali di padang gurun. Mau tidak mau mereka dibawa ke satu jalan kembali di padang gurun. Apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Kadangkala kita senang ada di jalan yang baik. Senang ada di jalan yang penuh keberhasilan, jalan yang penuh kesegaran, jalan yang penuh dengan hal-hal yang manis. Kalau hari-hari ini kita menerima berkat Tuhan, puji Tuhan, bersyukur untuk hal itu. Tapi kita perlu ingat, ada waktunya kita harus melewati jalan padang gurun. Ada waktunya kita dibawa melewati padang gurun seperti halnya bangsa Israel. Dan di padang gurun ini ya, mereka belajar banyak hal. Dari kelimpahan, dari kesegaran, dari hal-hal yang manis. Mereka kemudian bertemu kembali dengan kesulitan, kekeringan. Dan di pasal ini kita Bapak Ibu dapat lihat dalam Keluaran 16.
Dalam satu pasal itu tercatat mereka bertemu kembali dengan kesulitan yang berbeda. Di Mara mereka ketemu dengan air yang pahit. Tetapi di padang gurun Sin mereka bertemu dengan tantangan yang berbeda, kelaparan. Hidup akan selalu punya masa, ada waktu-waktu yang kita harus lewati. Itu sebabnya kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita. Supaya kalaupun ada masa-masa yang kita lewati, kita teguh, kita kuat. Karena kita tahu Tuhan yang beserta dengan kita. Bukan berarti Bapak Ibu gak boleh sedih. Bisa saja kita sedih. Mungkin ada hal yang membuat kita menangis. Tapi kita tidak akan terpuruk, kita tidak akan kemudian menyerah. Mari belajar dari bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan yang kita perlu belajar untuk tidak menirunya. Dan apa yang kita lihat Allah lakukan untuk kemudian kita imani itu terjadi pada kita. Padang Sin punya pengertian demikian. Sin berarti belukar atau berduri. Ini pengertian dari nama tempat itu. Keluaran 16. Kita ke Keluaran 16, saya mengajak Bapak Ibu akan lihat beberapa ayat. Dan apa yang terjadi di sana kita akan lihat pertama di ayat yang pertama. Saya ngajak Bapak Ibu melihat ayat 1 dan 2. Keluaran 16 ayat pertama dan kedua. Kitab Keluaran 16 ayat pertama dan kedua. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ada masa di mana mereka harus lewati padang gurun, ada kekeringan dan situasinya tidak mudah seperti nama tempat itu. Arti namanya belukar atau berduri. Dan kita belajar bahwa ternyata yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Dan seperti nama tempatnya, bersungut-sungut itu bahasa Jawanya ngedumel, ngomel, berkeluh kesah. Dan kalau bersungut-sungut kita bisa bayangkan itu tidak henti-hentinya. Dan seperti arti nama tempatnya, bersungut-sungut itu bagaikan duri yang menusuk. Kita akan belajar bagaimana firman Allah mengajar kita. Waktu dalam kesesakan, keinginan kita secara manusiawi, bersungut-sungut, mengeluh. Kok susah kok ini? Saya pun ngalami seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama. 2 Samuel 23 ayat 6. Saya bacakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka ya, terjemahan yang lain yang mendekati bahasa aslinya. Bapak Ibu bisa lihat di layar demikian. Namun orang-orang yang berkelakuan jahat seperti duri yang dihamburkan. Bapak Ibu lihat bahwa ini satu peringatan buat kita. Dalam hidup kita. Dalam segala keadaan yang kita hadapi. Mari belajar. Hari ini kita dapat satu peringatan yang bagi saya belajar hal ini, itu sesuatu yang sangat tegas untuk menolong kita, menolong saya. Hati-hati dengan persungutan. Hati-hati dengan ngomel. Hati-hati dengan menggerutu. Karena ternyata itu hal yang kemudian mendapat perhatian khusus dari Tuhan untuk tidak kita lakukan. Menggerutu, mengomel, seperti duri yang dihamburkan. Dan kita akan belajar, bersungut-sungut ternyata bagaikan duri yang pertama menusuk diri kita sendiri. Kita lihat ayat yang ketiga, apa yang mereka lakukan dan berkata kepada mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Perhatikan, bersungut-sungut bagaikan duri yang pertama. Sangat berbahaya justru kepada diri kita sendiri.
Terjemahan lain berkata begini, kata mereka, lebih baik sekiranya kami sudah mati dibunuh Tuhan di Mesir. Ada banyak orang yang hidup dalam persungutan, sebenarnya dia sedang melukai dirinya sendiri. Seperti halnya bangsa Israel. Mereka hidup di masa lalu, seandainya dulu, coba tahu seperti itu, hidup di dalam masa lalu. Seperti halnya orang-orang Israel ini. Mereka lebih suka, lebih ingin, lebih memilih untuk mengingat tinggal di Mesir. Seolah-olah Mesir lebih baik. Mereka lupa bahwa di Mesir mereka betul mendapat makanan, tapi mereka hidup sebagai budak. Hari ini mari kita belajar. Jangan sampai kita kemudian diliputi oleh persungutan. Karena itu akan membuat kita sendiri yang tertusuk. Banyak orang yang hidup dalam keluhan. Mereka tidak punya pengharapan. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Mengapa? Karena mengeluh terus. Wah coba ini, wah coba itu. Hati-hati dengan keluhan-keluhan yang kita sebutkan, yang kita ucapkan. Itu bisa melukai diri kita. Yang kedua, bersungut-sungut. Bagaikan duri yang menusuk bukan hanya diri kita, tapi orang lain di sekitar kita. Ingat apa tadi sudah disebutkan dalam 2 Samuel 23. Orang jahat itu seperti duri yang dihamburkan. Kalau kita hidup dalam persungutan, kita bisa jadi bagaikan duri yang menusuk orang lain. Perhatikan ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berjumlah lebih dari 2 juta dan bayangkan mereka bersungut-sungut ngomel kepada Musa dan Harun yang adalah pemimpin mereka. Ayat 3. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Waktu ada prasangka, ada persungutan dalam hidup kita, itu bagaikan duri yang kita lemparkan kepada orang lain. Dan membuat kita hidup dalam prasangka. Ayat 3 tadi berkata, mereka berkata kepada Musa dan Harun, kamu membawa kami untuk membunuh kami. Hati-hati dengan persungutan. Karena itu bisa membuat kita kemudian hidup dalam prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain. Dan itu kemudian akan justru menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Yang ketiga, bersungut-sungut. Bagaikan duri yang bukan saja menusuk diri kita, menusuk sesama, tetapi bagaikan juga menusuk Tuhan. Keluaran 16 ayat 7. Ada satu jawaban Musa kepada mereka, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara, jangan anggap sepele bersungut-sungut. Jangan anggap sepele kita melakukan sesuatu yang ngomel, ngedumel. Baik kita ngomong, baik Bapak Ibu nulis status, apapun juga, hati-hati. Itu bagaikan hidup menusuk Tuhan. Hidup dalam ketidakpercayaan. Mazmur 78 memberikan catatan orang-orang yang hidup di dalam persungutan. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 78 ayat 17 sampai 19 saya bacakan. Mazmur 78 ayat 17 sampai 19. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Bapak Ibu, bersungut-sungut bisa membawa kita kepada hidup tidak percaya kepada kuasa Allah. Itu sebabnya firman Allah mengajar kita hati-hati dengan persungutan.
Betul hidup mereka sedang tidak mudah. Betul mereka ada di padang gurun. Betul mereka menghadapi kelaparan dan belum ada makanan. Tapi firman Allah mengajar, jangan hidup di dalam persungutan ketika engkau dan saya ada dalam kesulitan. Karena memang kesulitan itu kadang-kadang harus kita lewati untuk melatih diri kita jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Hati-hati dengan persungutan. Kita belajar terus hidup di dalam ucapan syukur. Sejak puji-pujian tadi kita sudah banyak menyanyikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, banyak yang engkau perbuat di dalam hidupku. Dan aku bersyukur untuk itu. Meskipun ada hal-hal yang kita belum mengerti, ada hal yang mungkin kita lewati dengan penuh perjuangan. Tapi belajar bersyukur dalam segala situasi. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11. Memberikan kita satu pedoman dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11. Apa yang kita baca tentang bangsa Israel tadi? 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang akhir. Dan firman Allah sudah jelas memberitahu kita, masa tidak akan semakin baik. Masa akan semakin sulit. Dan kalau kita umpamakan padang gurun, kita akan melewati banyak masa yang sulit. Hari-hari ini pun kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Tapi mari belajar dalam segala keadaan. Tetap bersyukur. Dalam segala keadaan, jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, jangan sampai kita terjebak dalam persungutan. Karena Mazmur 50 ayat 22 dan 23 memberi kita catatan. Jangan sampai kita lupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 50 ayat 22 sampai 23 saya bacakan. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam keadaan-keadaan yang kita alami hari-hari ini, di padang gurun sekalipun. Sekali lagi, padang gurun apa saya tidak mengerti. Mungkin ada dalam pekerjaanmu, mungkin itu dalam usahamu, bahkan mungkin dalam keluargamu, dalam pribadimu, dalam kesehatanmu. Persembahkan syukur sebagai korban. Ia memuliakan aku. Terus di dalam firman Allah. Dan dia berjanji keselamatan yang dari dia akan diberikan kepada kita. Mari belajar dari bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut seperti melemparkan duri. Mengenai diri mereka. Mengenai Musa dan Harun. Bahkan mengenai Tuhan. Apa yang seharusnya mereka terima? Untuk semua persungutan yang mereka lakukan. Seharusnya penghukuman. Karena hidup mereka penuh persungutan. Menyalahkan Musa, menyalahkan Harun, bahkan menyalahkan Tuhan. Seharusnya mereka dihukum. Tapi mari baca apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Setelah catatan ayat 1, 2, dan 3 yang berisi persungutan mereka, ayat 4. Kita baca Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya
Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam semua hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, hidup yang penuh dengan persungutan, bagaikan duri, tetap ada belas kasihan Tuhan. Untuk semua sungut-sungut yang mereka berikan, belas kasihan Tuhan yang justru datang. Dan Dia mengirimkan mana, roti dari surga. Saat baca ini saya berpikir, Tuhan, harusnya mungkin ada penghukuman. Tapi kita belajar hal yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Dalam semua kekurangan kita, dalam semua kelemahan kita, belas kasihan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam persungutan bangsa Israel, Dia berikan roti dari surga. Sesuatu yang sangat istimewa. Tidak pernah ada lagi hal semacam itu terjadi. Satu mujizat yang sangat luar biasa. Belas kasihan Tuhan dalam bentuk mana? Apa artinya yang kita dapat pelajari? Dari belas kasihan yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, dalam semua kesulitan di padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan ingin mengajar mereka pertolongan datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, ingat ada peringatan tentang Teberau. Jangan berharap kepada Mesir yang seperti bulu, yang rapuh. Dan dari mana inilah Tuhan ingin ajarkan mereka pertolongan datangnya dari Tuhan. Keluaran 16 ayat 4 tadi kita sudah membaca. Aku akan menurunkan dari langit. Allah sendiri yang bertindak. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita alami masa-masa yang sulit. Tapi jangan kehilangan pengharapanmu. Jangan izinkan hatimu dipenuhi oleh sungut-sungut. Kalau ada kesusahan, kalau ada kesedihan, engkau boleh cerita lalu doakan bersama keluargamu, bersama rekan-rekanmu. Tapi setelah itu engkau harus bangkit. Lakukan sesuatu, maju bersama dengan Tuhan. Dan nantikan pertolongan yang datang dari Tuhan. Daud banyak memberi petunjuk dalam Mazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya ialah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dengan mana bangsa Israel dapat belajar? Dalam perjalanan mereka, ketika mereka berhadapan dengan kelaparan. Mereka tadinya berpikir pertolongannya dari Mesir. Seandainya aku masih di Mesir, seandainya aku masih di sana, aku tidak akan kelaparan. Tapi Tuhan mengajar mereka, pertolongan datangnya dari Tuhan. Apapun keadaan yang hari-hari ini kita alami, bawa dalam doa, bawa di dalam pergumulanmu kepada Tuhan. Dan ingat, pertolongan datangnya dari Tuhan. Yang kedua, pertolongan Tuhan selalu sesuai dengan kebutuhan kita. Keluaran 16 ayat 4 tadi sekali lagi saya bacakan. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sampai di situ. Mereka ada di dalam
kesukaran dengan kelaparan. Dan Tuhan menjawabnya tepat dengan kebutuhan mereka. Tuhan tidak beri hujan uang. Tuhan tidak beri hujan barang yang lain. Dia tepat berikan hujan roti. Bukan hanya itu. Kita lihat ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang mengajar kita bahwa pertolongan datang dari Dia. Pertolongannya sesuai dengan kebutuhan, karena Dia yang tahu persis kebutuhan kita. Seperti sebuah ayat yang saya percaya Bapak Ibu sudah sering mengingatnya, Filipi 4 ayat 19. Allahku, Dia sendiri yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, segala keperluan itu bukan hanya Tuhan aku minta mobil, Tuhan aku minta ini sesuai dengan keinginan kita, tentunya tidak. Keinginan kita yang selaras dengan keinginan Tuhan. Jangan sampai kita salah mengartikan ayat ini. Tetapi kita tahu bahwa dalam kesulitan-kesulitan Tuhan tahu persis apa yang jadi kebutuhan kita. Ada banyak hal yang saya juga doakan, saya inginkan, dan Tuhan bilang tidak. Dan ternyata itu lebih baik buat saya. Hari ini mari belajar, kalau ada kesulitan, ada tantangan, jangan buru-buru bersungut-sungut. Tapi belajar menanti pertolongan Tuhan. Dari Dia datang pertolongan, dan itu pasti sesuai dengan kebutuhannya. Dan Bapak Ibu lihat, apa yang menjadi masalah mereka, kelaparan, Tuhan sendiri yang menolongnya. Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Keluaran 16 ayat 35. Saya akan mengajak Bapak Ibu lihat Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari renungkan. Mereka alami kelaparan, bawa makanan, bawa perbekalan dari Mesir. Setelah 1 bulan berkurang dan habis. Mereka tinggal di padang gurun, dalam kelaparan. Tetapi pertolongan datang dari Tuhan dan tepat sesuai kebutuhan mereka. Mana diberikan kepada mereka? 1 bulan? 1 tahun? Tidak, 40 tahun. Sampai mereka tiba di perbatasan untuk masuk ke Kanaan. Di ibadah berikut saya akan mengajak Bapak Ibu lihat beberapa pengertian rohani yang sangat indah dari mana. Allah, sumber pertolongan. Dia mengerti semua pergumulan kita. Dan Dia sanggup menolong persis seperti kebutuhan kita. Karena itu, mari kita belajar untuk mengandalkan Dia dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi hari ini saya ingin menutup untuk Bapak Ibu ingat bahwa kita juga punya perjalanan rohani. Bukan hanya perjalanan yang kita tinggal di dunia ini. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan bisa menolong bisnis kita. Tuhan bisa menolong usaha kita. Bisa menolong keluarga kita. Bisa menolong kesehatan kita. Bukan hanya itu. Dia adalah mana surgawi. Roti surgawi. Dan Dia datang untuk menolong kita. Supaya seperti bangsa Israel
kuat dalam perjalanan mereka sampai mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Dia sendiri jadi roti dari surga supaya kita kuat dalam perjalanan rohani kita dalam dunia ini sampai kita nanti bertemu dengan Dia, sampai kita ada di Yerusalem yang baru. Yohanes 6, mari kita baca bersama-sama ayat-ayat yang terakhir untuk kita ingat bersama. Yohanes pasal yang ke-6. Yesus yang menjadi roti, memberikan roti kepada bangsa Israel. Dia juga jadi roti bagi hidup kita. Yohanes pasal yang ke-6. Ada catatan yang cukup panjang tapi saya tidak mungkin membaca semuanya. Bapak Ibu bisa catat ayat 48 sampai 58. Saya baca beberapa ayat saja. Ayat 48. Akulah roti hidup. Yesus sendiri berkata, Dia roti yang datang dari surga. Dialah mana rohani bagi kita. Ayat ini berkata bahwa kita pun jadi seperti orang-orang Israel. Ayat 58 saya akan bacakan. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Apa yang kita baca dari bangsa Israel adalah bagian sejarah. Mereka makan mana, dan itu sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah mati. Tapi kita yang hari ini ada, kita punya Yesus Kristus. Dia roti dari surga. Dia bilang kalau kita makan, kalau kita terima tubuh dan darahnya, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mati. Kita akan ada di dalam hidupnya. Kita yang tadi bagaikan orang-orang Israel, kita pun yang kadang-kadang hidup dalam persungutan, kita yang punya banyak kesalahan, kita yang punya banyak kelemahan, seharusnya seperti orang-orang Israel, kita mengalami penghukuman. Tapi kita bersyukur Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, Dia berikan juga roti mana buat kita. Ada banyak kekurangan yang saya miliki. Tapi saya bersyukur ada roti mana. Memberikan kekuatan. Kita punya perjalanan-perjalanan yang mungkin tidak mudah hari-hari ini. Ingat, ada roti mana yang sanggup memberi kita kekuatan yang baru. Dia berikan karena Dia mengasihi kita. Dan yang Dia berikan adalah tubuhnya sendiri. Itu sebabnya hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengingat peristiwa ini. Roti yang turun dari surga. Ayat terakhir, Matius 26 ayat 26. Sementara kita menyiapkan diri kita untuk menikmati roti dari surga, tubuh dan darah Kristus. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Hari ini kita dapat mengingat perjalanan yang tidak mudah dari bangsa Israel. Kita belajar untuk tidak bersungut-sungut. Tapi di samping itu kita belajar pertolongan datang dari Tuhan. Dan selalu tepat pada waktunya, selalu sesuai dengan kebutuhan kita. Hari ini renungkan roti yang terpecah. Roti dari surga dipecahkan. Buat saya, buat Bapak Ibu. Setiap kali engkau menikmati tubuh dan darah Yesus, biarlah itu menguatkan iman kita. Seperti kita makan roti mana, perjalanan kita dapat diteruskan, kita kuat kembali. Dan mana itu akan menjadi bagian hidup kita. Sampai kita akan masuk di dalam Yerusalem yang baru. Hari ini, saya berharap renungan ini menolong kita.
Kita bersyukur untuk roti yang terpecah. Kita bersyukur untuk roti dari surga yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Biarlah perjalanan rohani kita, apapun kondisinya, apakah engkau ada di padang gurun, tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau engkau ada di dalam kelimpahan, bersyukur, siapkan dirimu. Kalaupun satu saat engkau diizinkan ada di padang gurun, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur karena tubuh dan darahnya akan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita siapkan hidup kita, terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dapat tutup Alkitab. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kasih-Nya terlalu besar buat kita. Haleluya, haleluya. Kalau mungkin kita sempat hidup dalam persumutan, kita minta ampun, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya belajar hidup terus dalam ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur untuk roti yang terpecah bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Telah kulihat, para pelayan perjamuan dapat hadir ke depan. Kau menderita bagikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, haleluya, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak lihat saat Dia ada di kayu salib. Kita mungkin tidak lihat dengan mata kepala kita bagaimana Dia dicambuk menderita bagi kita. Tapi di depan kita
inilah bukti kasih-Nya. Roti dan anggur yang akan kita nikmati, inilah bukti kasih-Nya. Roti dari surga, roti yang terpecah. Karena itu sebelum kita menikmati, mari berikan ucapan syukurmu. Mari bersyukur untuk roti yang diberikan kepada kita, untuk pribadinya sendiri yang datang kepada kita. Terima roti dan anggur ini dengan ucapan syukur, dan itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan dengan hormat Bapak Pamungkas akan berdoa untuk menyambut perjamuan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mengingat kami Tuhan. Betapa besar kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau telah turun sendiri ke dalam dunia ini untuk mencari kami sehingga kami tidak binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu.
Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu, minggu yang lalu kami sering bersungut-sungut Tuhan akan hidup kami. Ampuni kami Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang akan menjadi kekuatan dalam kami untuk mengiring Engkau. Dan berjalan Tuhan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang telah turun dan menjadi makanan yang sesungguhnya bagi kami dan bangsa Israel. Engkau Tuhan yang telah memenuhi segala keperluan kami sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Olehnya pagi hari ini, biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut roti dan anggur dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya selama mulia. Cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta
Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya cinta Yesus. Bapak Ibu dapat mempersiapkan perjamuan. Lagi saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Mari pegang roti di tangan kananmu, pegang anggur, roti yang dari surga yang terpecah. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan-Mu buat kami yang seharusnya kami menerima hukuman Tuhan. Ya Allah, tapi Engkau memberikan diri-Mu sendiri menjadi roti yang hidup buat kami. Dan hari ini kami memegang di tangan kami masing-masing. Karena itu kami mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang Engkau beri buat kami. Berkati ini Tuhan, kami mau makan dan minum untuk menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, roti dan anggur ini adalah tubuh-Mu sendiri, menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memegangnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu, di dalam tubuh dan darah-Mu ada kekuatan baru buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pegang roti di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pegang anggur di tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu ya Allah masih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami, menghapuskan segala dosa kami.
Tuhan, kami percaya darah-Mu, di dalam darah-Mu ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru bagi kami. Karena itu kami mau minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat cawan di tangan kananmu, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, mari ucapkan syukur untuk haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tetap setia Tuhan, mungkin ada badai, mungkin ada kesulitan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, glory. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami terima kekuatan yang baru di dalam Engkau. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau topan datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ini seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Terlalu banyak, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Apa yang Dia beri tidak mungkin kita dapat membalasnya. Kita hanya dapat belajar setia, setia, setia kepada Dia. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami sungguh
sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Dan hari ini kami datang menaikkan ucapan syukur kami. Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu, tapi ini hidup kami. Mari tuntunlah, pimpinlah, supaya kami tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan, dan tetap setia. Kami berdoa berkati seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Apapun yang kami kerjakan dengan hidup kami, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk tubuh darah dan darah-Mu yang kami percaya memberi kekuatan yang baru bagi kami. Setiap kami yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus kami memperoleh kekuatan yang baru. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami memperoleh kesembuhan. Yang di dalam kesulitan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu di dalam kehidupan mereka, perjalanan mereka. Kami tahu ada Tuhan yang menyertai. Kalau ada yang melewati padang-padang gurun, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, untuk terus bersyukur, untuk terus menang bersama dengan Engkau. Kalau ada yang melewati jalan-jalan yang penuh dengan berkat, ajar mereka untuk terus bersyukur dan berharap hanya kepadamu. Sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami supaya terus berada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati pemerintah negara kami dan seluruh kondisi yang terjadi hari-hari ini. Biarlah semua ada di dalam kehendak Tuhan. Biarlah semua ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu menyertai kami semua. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya. Di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. La, 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 la.